Oke, selamat pagi. Apa kabar Anda, Sobat iDiscord di seluruh Indonesia? Hari ini 14 Agustus 2020. Senang sekali kembali saya dari Ladam, bisa terus menemani aktivitas Anda walaupun cuma 2 minggu sekali. Tapi kita pastikan literasi, edukasi yang berhubungan dengan sisi keuangan dan juga segala macam jenis pernak-perniknya akan kami sajikan langsung buat Anda. Walaupun hanya 30 menit, tapi bukan berarti edukasinya tidak masif ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di era pandemi COVID-19 ini banyak hal yang menjadi sebuah pertimbangan. Dari mulai Anda yang harus memikirkan keluar uang, ditahan-tahan dulu gitu loh. Apalagi ini berhubungan dengan bagaimana Anda melakukan rotasi keuangan atau yang berhubungan dengan kredit. Nah, di balik segala macam hal yang berhubungan dengan kekurangan, ternyata ada ceruk yang bisa Anda manfaatkan. Nah, hari ini kita akan coba bicara lebih jauh tentang bagaimana sih menyikapi tentang minimnya data kredit debitur yang seringkali ini berujung pada ditolaknya pengajuan dari kredit. Padahal Pevindo Biro Kredit punya satu alternatif yang menjadi pilihan buat Anda. Nah, hari ini di Bincang Santai bersama dengan iDiscord, kita akan coba bahas lebih detail tentang apa itu alternatif skor. Sekali lagi, selama 30 menit ke depan, kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu alternatif skor. Tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di siaran live Instagram di @idiscord.id. Sudah ada Bapak Direktur Utama Pevindo Biro Kredit selaku narasumber utama Pak Yohanes Arts Abimanyu. Oke, kita akan coba terhubung langsung dengan Pak Abi. Nah, nanti untuk Anda Sobat kolom komentar yang kami siapkan, ada juga beberapa pertanyaan yang akan kita gabungkan nanti di sesi-sesi 2 minggu yang lalu ya, karena melihat banyak sekali alternatif yang belum kami sampaikan. Ini dia, sudah tampak hadir Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Pak Yohanes Arts Abimanyu. Oke, selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Mas Daryl, apa kabar? Ini hari ke hari lebih fresh terus ya Pak Abi ya. Harus fresh terus kita. Oke, gimana? Sehat Pak Abi ya? Sehat, semua sehat ya, Mas Daryl. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Pak Abi, sedikit saya mau kasih ada pesan sih mungkin yang disampaikan sama para sobat iDiscord kalau kita melihat di Instagram atau di media sosial lainnya. Oh, cuma 30 menit sih, panjangin sedikit dong biar waktu untuk literasi jadi semakin maksimal. Tapi nggak apa-apa, kita harus berhenti sebelum kenyang ya Pak Abi ya. Ya, betul. Oke, Pak Abi, hari ini kita fokus bicara masalah alternatif skor. Nah, sebelum masuk ke situ, boleh Pak Abi agar ada satu lagi efek awalan dan juga akhiran. 2 minggu lalu kita bahas masalah hal yang sama, karena dari rangkaian atau series yang senantiasa kita lakukan live di Instagram ini, itu ada keterkaitan. Mohon izin Pak Abi, boleh kita review sedikit apa yang jadi fokus kita di 2 minggu yang lalu? Silakan Pak Abi. Ya, oke. Selamat pagi Sobat iDiscord, apa kabar? Semoga Sobat iDiscord dimanapun Sobat iDiscord berada selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi kita berjumpa lagi pada acara Bincang Santai iDiscord 30 menit dulu ya Sobat iDiscord, jadi supaya nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan juga jangan lupa ikuti terus setiap 2 minggu perbincangan di Bincang Santai iDiscord supaya kita bisa saling dapat berbagi ilmu. Jadi baik, saya ingin mengulas sedikit mengenai tema 2 minggu lalu. Ya, tema 2 minggu lalu itu terkait credit scoring, itu supaya Sobat iDiscord yang hadir pada hari ini, yang mungkin terlewat di 2 minggu yang lalu bisa mengetahui apa pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Jadi apabila kita berbicara mengenai credit scoring, itu adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat kelayakan dari kredit seseorang, tingkat kelayakan kredit seseorang, credit worthiness seseorang, seperti itu. Dan bagaimana credit scoring itu dihasilkan? Credit scoring itu dihasilkan dari data-data kredit yang ada, yang dimiliki oleh masing-masing debitur. Nah, sekarang kita bicara sumber dari data kredit itu di mana? Karena ada juga pertanyaan dari Sobat iDiscord yang join di acara Bincang Santai ini. Jadi, kalau kita berbicara data kredit, kita dulu sangat mengenal sekali yang namanya BI checking. Pasti sudah sangat mendarah daging. Ya. Betul. Bicara BI checking ya Pak Abi ya. Betul.
BI checking, BI checking, BI checking gitu. Nah, perlu Sobat ID Score ketahui bahwa BI checking itu berhenti sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Oke. Oke, jadi BI checking sudah tidak ada lagi sampai dengan 31 Desember 2017. Mulai tanggal 1 Januari 2018, kita mengenal yang namanya adalah OJK checking. Ya. Oke. Jadi sudah berganti dari BI checking menjadi OJK checking. Nah, OJK checking ini miriplah dengan BI checking karena OJK waktu itu kan sudah beralih ya pengawasannya dari BI ke OJK. Mirip. Jadi OJK checking itu mengumpulkan data-data kredit gitu ya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke diskusi sebelumnya, data kredit itu dari mana sumbernya. Jadi sumber dari data kredit itu dari ID Score bisa kita mendapatkan data dari OJK yang namanya adalah SLIK, SLIK. Ya, SLIK. Ya. Itu kita mendapatkan sumber data dari SLIK OJK, itu yang pertama. Kemudian ID Score juga mendapatkan sumber data lainnya, data-data kredit lainnya dari lembaga keuangan yang bukan pelapor ke OJK, yang tidak melaporkan data kreditnya ke OJK. Contoh, banyak. Jadi yang bukan perbankan, ya, lembaga keuangan yang bukan perbankan dan bukan perusahaan pembiayaan. Mereka saat ini belum menjadi pelapor ke SLIK-nya OJK. Nah, ID Score mendapatkan data-data tersebut dan mengambil data-data tersebut untuk digabungkan dengan data-data SLIK, gitu ya, data-data dari OJK, menjadi yang kita sebut adalah credit scoring. Kalau di nama di kami adalah ID Score. Gitu. Nah, semoga jelas nih. Kita berbicara dulu mengenai tadi credit scoring ya, sumber datanya dari mana. Nah, credit scoring itu penting buat kita harus selalu maintain. Artinya, untuk memastikan bahwa kita semua nih, Sobat ID Score, yang memiliki data-data kredit, itu kredit scoringnya selalu dalam keadaan baik. Ya, artinya harus lebih sering, rajin, misalnya memantau kredit scoring kita pertama. Yang kedua, apabila kita memiliki fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan, itu harus kita lunasi, kita bayar. Kewajiban ya. Kewajiban. Terus kemudian apabila kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan, kita bisa mengajukan restrukturisasi ke OJK, ke lembaga keuangan untuk meminta kemudahan, misalnya dalam hal penundaan pembayaran, penundaan bunga, ya seperti itu. Jadi supaya kredit skor kita tetap dinyatakan lancar, seperti itu. Jadi buat Sobat ID Score yang mengalami kesulitan dalam pandemi COVID ini bisa mengajukan restrukturisasi kredit ke lembaga keuangan. Ya, ini sesuai dengan peraturan dari OJK supaya kalau tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan pembayaran dalam kondisi saat ini tidak dikategorikan dalam kondisi tidak lancar. Ya, itu mesti penting buat Sobat ID Score. Apabila sudah mengikuti restrukturisasi kredit, tetap akan dikategorikan sebagai lancar. Oke. Nah, itu baik. Review sekilas 2 minggu lalu tuh Mas. Dari minggu lalu gitu ya. Karena kan tadi saya mengatakan begini Pak Bi, Sobat ID Score yang bergabung dalam Instagram Live ini setiap 2 minggu sekali pasti akan mendapatkan banyak sekali series ya atau runtutan pembahasan yang senantiasa kita buat, kita setting agar edukasinya lebih masif lagi. Nah, saya dapat informasi Pevindo Biro Kredit baru memiliki layanan ID Alternative Score yang dibangun dari data non-kredit yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang pertimbangannya apa Pak Abi? Apakah memang untuk sebagai bentuk satu alternatif solusi buat para Sobat ID Score atau bagaimana pembentukannya? Sebelum kita nanti bahas lebih jauh ya tentang Alternative Score seperti apa. Ya, jadi kalau kita berbicara alternatif ya, data-data alternatif, tadi kita sudah berbicara satu data kredit. Ya. Masyarakat di Indonesia, kita perlu ketahui bahwa kurang lebih 50% penduduk
dewasa di Indonesia Mhm. itu masih belum memiliki akses ke pembiayaan. Oke. Jadi artinya kita perlu juga membantu bagaimana masyarakat-masyarakat Indonesia yang terpencil dan sebagainya itu eh, supaya memperoleh akses pembiayaan. Ya. Mhm, Nah, mhm. makanya diperlukan suatu data-data alternatif yang bisa Mhm. digunakan sebagai sumber penilaian kredit seseorang. Mhm. Ya, karena kita harus juga menolong ya Mhm. masyarakat Indonesia untuk dapat maju ke depan, memiliki Mhm. akses ke pembiayaan, supaya Mhm. mereka juga bisa berusaha, ya, bisa untuk memenuhi kebutuhannya seperti apa. Nah, saat ini ID Score memiliki satu eh, layanan yang kita sebut ID Alternative Score. Nah, ID Alternative Mhm. Score ini salah satunya adalah membantu masyarakat Indonesia yang tadinya belum memiliki akses pembiayaan, yang belum memiliki data perkreditan, Mhm. itu untuk bisa diskor, ya, bisa Hmm, diskoring. oke. Ya, Nah, ya, ya. karena kalau nggak punya data kredit kan pasti skornya nggak ada. Ya, ya. Hahaha. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa diskoring? Pakailah kita menggunakan data-data alternatif, data-data Oh, lainnya yang bisa digunakan sebagai scoring untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki tadi data-data perkreditan. Nah, oke. Pevindo Biro Kredit, ID Score telah memiliki satu layanan kita sebut ID Alternative Scoring yang bersumber dari beberapa sumber data. Contohnya Mhm. BPJS Tenaga Kerja, terus Mhm. ada dari Ditjen Pajak, terus Mhm. juga dari data-data Taspen gitu ya, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Nah, Mhm. apabila misalnya sebagai contoh ada satu pegawai lah di Indonesia Mhm. gitu ya, belum pernah pinjam nih, gitu. Belum pernah Mhm. mikir pinjaman. Nah, dan otomatis Oke. data kreditnya kan tidak ada nih, karena belum ada pinjaman. Bisa Aha, aha. dicek dengan alternatif scoring yang bersumber dari data, misalnya data tadi, data yang sudah dikeluarkan oleh ID Score, data Oke. BPJS TK, data Mhm. pajaknya, ya kan pasti mungkin punya NPWP dong kalau bekerja kan, terus Betul, atau punya betul. data lainnya. Nah, seperti itu, Mas Daryl. Mhm. Jadi ini bisa dikatakan kenapa alternative score ini berdampak pada bisnisnya Sobat Ediscore ya, Pak Abi ya. Betul. Oke, baik, baik. Saya mau nyapa dulu Pak Abi. Ini berapa Sobat Ediscore yang sudah bergabung. Terima kasih buat Anda yang sudah memberikan banyak sekali emoticon, semangat buat kami. Bahkan usulan-usulan juga sudah ada di sini. Katanya nanti kalau bisa ke depan pakein kuis dong, jadi biar enak katanya. Siap, nanti udah coba pikirin ya. Buat Sobat Ediscore semuanya, apa sih yang nggak diberikan dari Pepindo Biro Kredit. Nah, ada juga pertanyaan, nanti kita akan coba rekap di paruh yang kedua, nah, starting dari menit ke-15 sampai dengan terakhir nanti. Oke, Pak Abi, saya izin menanyakan banyak hal nih Pak Abi sebetulnya. Kalau kita melihat tentang keterkaitan antara tema kita yang senantiasa berkolerasi pertama, kedua, sampai dengan ketiga ini. Mungkin yang perlu dipahami lagi untuk sobat Ediscore. Kira-kira kalau kita bicara masalah data yang relevan untuk bisa mensupport alternative scoring ini seperti apa datanya? Dalam bentuk apa saja dan bagaimana bisa pembentukannya Pak Abi? Ya, wah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi kita sebenarnya bersyukur ya karena kita saat ini sudah menikmati yang kita sebut namanya industri 4.0 ya. Ya. Artinya sudah banyak sekali teknologi, kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini ya. Buktinya kita semua, hampir semua masyarakat Indonesia pasti sudah punya gadget ya, punya Mhm. handphone gitu ya. Yang pertama. Ya. Terus masyarakat Indonesia sekarang nih kita juga sudah eh, sangat familiar dengan medsos gitu ya. Ya. Mhm. Kemudian kita sudah sangat familiar dengan transaksi online, Mhm. e-commerce. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita saat ini hidup di industri 4.0 yang sudah sangat mengandalkan teknologi. Itu yang pertama. Mhm. Mhm. Kemudian tadi pertanyaannya dari mana saja sih data-data eh, alternatif gitu ya. Tadi merujuk pada bahwa saat ini
kita sudah banyak menggunakan teknologi, ada beberapa data alternatif yang bisa digunakan. Steril, yaitu yang pertama, contohnya adalah data telekomunikasi. Data telekomunikasi seluler. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pemilik telepon seluler itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan boleh dibilang lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Karena bisa dibilang satu orang itu bisa punya paling tidak 2 nomor handphone. Ya kan? Betul. Nah, coba kalau kita kalikan aja dengan jumlah penduduk Indonesia yang dewasa, misalnya berapa? 150 juta aja. Ya. Kalau satu orang punya 2, itu sudah 300 orang punya 300 provider. Ya kan? Sudah punya 300 nomor. Nah, itu bayangkan, itu adalah jumlah yang banyak sekali untuk dari sisi telco seluler. Kedua, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah sering sekali bertransaksi dengan melalui online shopping, apalagi di saat-saat pandemi COVID ini, ya. Nah, data-data transaksi online shopping itu bisa kita gunakan juga sebagai salah satu alternatif scoring. Terus yang ketiga, data apa lagi? Data utilitas. Misalnya kita punya berlangganan TV kabel, terus kita berlangganan listrik air, udah pasti gitu ya. Itu adalah salah satu juga data-data alternatif. Tadi saya sudah sampaikan telco, e-commerce, terus utilitas. Ada lagi yang menarik saat ini, data alternatif itu adalah data yang bersumber dari psikometri. Psikometri ini adalah kita dites secara psikotes. Oke. Jadi kita dites secara psikotes, bagaimana karakter kita terhadap informasi yang ada. Nah, dari situ, pada saat hasil tesnya itu bisa menggambarkan kredibilitas kita atau kelayakan kita dalam membayar kewajiban. Itu menarik sekali, Mas. Berarti banyak yang gagal lolos psikotesnya ini dong karena stres ya Pak Abi. Bisa jadi. Jadi sekarang jadi faktor psikologis seseorang itu bisa dicek sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui apakah seseorang tersebut itu memiliki karakter mampu membayar kewajibannya atau tidak. Jadi luar biasa. Dan data-data psikologi, data-data tes psikologi itu bisa digunakan sebagai faktor tersebut. Oke. Berarti kalau bisa sebelum memulai aktivitas pagi hari itu exhale, inhale, meditasi dulu biar tenang, relax gitu ya. Ketika melakukan upgrade psikologisnya ya flat gitu loh, datar. Kayak bercanda. Oke, terus apa lagi Pak? Selain utilitas tadi, kemudian juga data psikologis. Yang berikutnya apa yang jadi perhatian datanya? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya. Pertama adalah dari data telco seluler, kemudian data dari e-commerce ya, kemudian data dari utilitas ya seperti TV kabel, tadi listrik, air gitu ya. Kemudian terakhir adalah data-data psikologi kita. Terus terakhir ada satu lagi yang menarik. 5. Apa? Data-data medsos. Oke. Jadi data-data medsos itu bisa digunakan juga sebagai salah satu faktor untuk melakukan penilaian atas karakter seseorang. Kita bisa ketahui nih, dia kalau di medsos seperti apa, dia berperilaku ya. Nah, itu bisa juga difaktorkan sebagai salah satu data alternatif yang digunakan untuk menilai seseorang. Wow, luar biasa. Untung saya nggak punya medsos banyak-banyak ya Pak Abi ya. Cuma di LinkedIn aja ya. Jadi nggak tracking. Oke, Pak Abi begini. Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba akan cicil satu persatu ya Pak Abi ya. Sebelum kita bahas nanti di puncaknya kapan sih sebetulnya alternatif scoring yang dibutuhkan. Saya izin Pak Abi. Ini dari Widat_Atina. Selamat pagi Pak Abi. Saya mau tanya. Untuk peminjaman kredit, apakah batasan umurnya dari berapa sampai berapa Pak?
untuk pinjam kredit itu ada batasan umur nggak? Kalau ada, dari berapa sampai berapa? Oke, satu lagi ya Pak Abi ya. Dari Seven Juai, bagaimana jika calon debitur tidak ada data di alternatif skor Pak Abi? Karena tidak punya NPWP, tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak buka taspen. Oke, sementara dua dulu Pak Abi. Ya, Silakan. menarik, menarik. Oke, pertanyaan pertama. Nah, yang pasti adalah orang dewasa ya yang bisa mengajukan kreditan sudah punya KTP gitu kan ya, itu udah berarti umurnya udah jelas ya. Itu sudah dikategorikan sebagai dewasa. Nah, sampai berapa ya tentu tidak ada batasan selama orang tersebut dianggap layak untuk memperoleh kredit, pasti itu bisa ya mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan gitu. Jadi minimal tentu saja adalah orang yang sudah layak atau sudah masuk dalam kategori dewasa gitu. Itu sudah layak untuk mendapatkan kredit. Yang pertama. Terus pertanyaan kedua, nah bagaimana kalau orang tidak punya BPJS, tidak punya taspen, tidak punya apa tadi, pajak, ya kan? Nah, tadi saya sampaikan bahwa data-data alternatif kan bukan itu saja. Ya. Nanti orang tersebut pasti minimal punya handphone, ya kan? Berlangganan handphone, telepon selular, nomor pulsa, satu. Itu bisa digunakan sebagai salah satu parameter untuk membuat suatu scoring. Kedua, misalnya orang tersebut, oke, dia nggak punya hal-hal yang tadi sampaikan. Dia pernah nggak sih bertransaksi online? Ya, transaksi lewat e-commerce. Saya nggak usah sebut namanya. Nah, itu bisa juga atas dia bertransaksi tersebut bisa digunakan sebagai salah satu parameter variabel untuk menentukan alternatif scoring. Terus apalagi ya tadi saya sebutkan data-data utilitas, misalnya listrik, air atau TV kabel gitu ya. Nah itu bisa dipakai juga. Jadi ada banyak faktor atau variabel yang bisa digunakan untuk menilai scoring seseorang, ya, kelayakan kredit seseorang. Apabila seorang tersebut tidak memiliki data-data tadi, misalnya tidak memiliki data kredit, tidak punya data BPJS, tidak punya data taspen, tidak punya, dan data pajak tidak punya, itu bisa dipakai untuk menilai kelayakan seseorang. Itu Mas Daryl. Oke. Pak Abi, saya sedikit kasih pertanyaan komparasi dan juga counter ya. Kalau dari yang disampaikan pertanyaan kedua tadi, kan harus paling tidak harus ada NPWP, BPJS, kemudian juga data-data yang lainnya. Nah, tadi Pak Abi menyampaikan ada alternatif scoring. Mungkin pertanyaan klasiknya dan juga mendasar, bagaimana kira-kira bentuk trust yang didapatkan ketika based on data NPWP nggak ada, BPJS Ketenagakerjaan nggak ada, data-data yang betul-betul supporting nggak ada. Ini untuk meningkatkan trust dari dua belah pihaknya bagaimana Pak Abi? Apakah mungkin hanya berdasarkan yang Pak Abi sampaikan tadi, pernah belanja online, pernah punya smartphone, segala macam, itu cukup nggak untuk meningkatkan trust? Karena ini berhubungan dengan cash flow dari keuangan nih soalnya. Ya, betul. Nah ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara data yang digunakan untuk dalam melakukan penilaian seseorang, yang paling tinggi validitasnya itu adalah tentu saja data kredit. Ya, karena sudah jelas, sudah fakta-faktanya dia jelas ya. Dia sudah pernah bikin kredit, sudah punya kredit, sudah tahu cara pembayarannya seperti apa. Itu sudah jelas sekali, fakta-faktanya sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke misalnya seseorang punya data telepon gitu ya, atau data yang lain. Paling tidak data-data tersebut ya itu bisa dijadikan salah satu proksi atau mendekati karakter seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Jadi tentu saja tingkatnya pasti akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu bisa dijadikan satu alat untuk proksi, mendekati. Nah, begitu seseorang misalnya sudah mendapatkan scoring gitu ya dari menggunakan data alternatif gitu ya, dan sudah diberikan pembiayaan, sudah mendapatkan fasilitas kredit, orang tersebut sudah pasti sudah memiliki data kredit kan? Ya.
Nah, yang bersangkutan bisa di-scoring dengan menggunakan data kreditnya, jadi menggunakan kredit scoring, gitu. Oh, gitu. Jadi Jadi, ya nggak data apa alternatif begitu ya? ini sebagai data awal bagi Iya. masyarakat yang belum memiliki data kredit. Setelah mereka dapat fasilitas kredit, mereka langsung bisa di-scoring dengan menggunakan data Mhm. kreditnya. Oke, berarti prosesnya dari awal tuh ya mulai dulu aja. Nanti kalau udah kira-kira kapabilitasnya tinggi ya baru bisa di-scoring ke data berikutnya gitu ya. Pak Abi ini Betul. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan loh. Kita punya cukup waktu yang tidak maksimal, tapi saya kembali izin seperti 2 minggu lalu minta tambah waktu extend ya Pak Abi ya, agar semua rasa penasaran dari pertanyaan yang sudah masuk karena kita sudah mengundang ini bisa terjawabkan. Boleh izin ke pertanyaan berikutnya Pak Abi ya? Ini sebentar dari Widat underscore Atina. Mau tanya lagi nih Pak, apakah untuk saat ini debitur diwajibkan punya NPWP Pak untuk meminjam kredit? Wajib nggak kira-kira? Beberapa lembaga keuangan mewajibkan bahwa setiap debitur memiliki NPWP. Dan Mhm, menurut saya itu juga sangat baik apabila debitur memiliki NPWP. Karena tentu mhm. saja eh, kita akan mengetahui ya dengan data-data NPWP tersebut kewajiban perpajakannya seperti apa, gitu Oke. ya. Dan itu juga mendorong pemerintah untuk ya kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat pajak, gitu ya. Jadi saat ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pemasukan dari pajak, alangkah baiknya apabila kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga memiliki NPWP, seperti itu. Mhm. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, ini dari SWT Plus. Kalau kita mau ngecek alternatif skor kita sendiri, bisa nggak Pak Abi? Ya bisa, jawabannya bisa sekali. Bisa ya? Iya, Oke. Tentang betul. how to Karena kita gimana perlu caranya? tahu kan, kita perlu tahu Mhm, juga mhm. misalnya alternatif skor kita dari tadi yang saya sebutkan ya, sumber data yang saya sebutkan itu seperti apa sih ininya, Mhm, apa mhm. nilainya gitu ya, hasilnya seperti apa. Tentu bisa kita Oke, lakukan. baik. Pertanyaan lagi ya Pak Abi ya. Ya, Dari silakan. 7 Juai, jika data utilitas itu bukan milik sendiri atau milik orang tua, bagaimana Pak data e-commerce mewakili penilaian jika calon debitur tidak konsumtif? Wah, ini jarang jajan, jarang belanja nih, hemat pokoknya saving terus pikirannya. Gimana kira-kira Pak Ya Abi? bagus. Ya memang data-data tersebut harus data-data yang bersangkutan ya. Jadi nggak Iya, bisa kalau iya. misalnya tadi data listrik atau air milik orang tua gitu ya. Ya tentu saja yang Mhm, mhm. diskor adalah orang tuanya gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, oke. Mhm, mhm. Iya, memang ini harus adalah data-data yang kita miliki sendiri ya sebagai individu. Oke, baik, baik, terjawab ya. Putri Nur 93, pertanyaannya, berapa persen Pak Abi batas kredit yang harus dikatakan cukup untuk punya kredit dari total pemasukan bulanan, Pak? Wah, oke. Kan seperti biasa ya kalau kita ketahui dalam pengetahuan umum ya bahwa baiknya dalam maksimum itu kalau kita memiliki pemasukan bulanan ya maksimum kurang lebih 30% dari Mhm, pemasukan tersebut bisa kita gunakan konsumsi untuk kredit gitu ya, untuk mhm, membayar cicilan-cicilan kita gitu ya. mhm, Jadi mhm. kita juga mesti mengatur cash flow kita seperti apa gitu ya, memastikan dengan bahwa cash flow kita yang pemasukan kita bulanan yang kita miliki itu juga bisa untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari di luar dari membayar cicilan atau membayar kredit. Jadi memang bagaimana pada umumnya itu adalah maksimal sebaiknya 30% itu yang digunakan untuk dalam membayar cicilan dan sebagainya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Putri Nur 93. Sampai di tingkat nomor berapa dalam BI status kita dianggap aman untuk pengajuan kredit? Nah, pada umumnya kan biasanya kalau kita dalam kategori kolektibilitas satu itu harusnya aman, ya. Mhm, Nah, sekarang pertanyaan berikut sampai dalam batas berapa? Tentu kita harus kembalikan lagi nih ke lembaga keuangan. mhm, mhm. Lembaga keuangan tersebut memiliki preferensi nggak misalnya terhadap debitur yang memiliki tingkat kolektibilitasnya di atas satu, lebih dari satu, misalnya 2 sampai Mhm. 2, 3, 4 dan 5. Nah, tentu kita Oke. harus lihat
ke masing-masing lembaga keuangannya, mereka bersedia nggak menerima risiko. Misalnya seseorang dengan batas toleransi tadi kolektibilitasnya di atas 1, mau nggak mereka mengambil memberikan pinjaman atas yang bersangkutan. Jadi mesti dikembalikan lagi ke lembaga keuangannya. Tapi yang paling pasti adalah kita harus menjaga tadi pembayaran kewajiban kita tepat waktu, tepat jumlah, ya, supaya penilaian kredit scoring kita, ya, kolektibilitas kita, kredit scoring kita itu selalu dalam nilai yang baik. Oke, baik. Itu, Mas. Beberapa komentar yang positif yang masuk mengatakan ini acaranya bagus, memberikan kita wawasan tentang kredit, karena siapa sih yang nggak pernah kredit? Betul. Kalau nggak kredit nggak seru kayaknya ya, Pak Abi ya. Terus semoga bisa bergabung sampai dengan selesai. Oke, terima kasih banyak. Saya coba lagi cek beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah ada. Oh ya, semoga Pevindo maju terus. Amin. Ini Amin, dari yang mana? Ini oke. Dari SWT Pras, nilai skor alternatif skor itu dari berapa sampai berapa, Pak? Nah, ini bergantung dari masing-masing lembaga ya yang mengeluarkan. Kalau ID Score, kami mengeluarkan nilai alternatif scoring itu di kisaran 250 sampai 900. Oke. Sama seperti kredit scoring ID Score yang dikeluarkan oleh kami, gitu ya. Nilainya 250 sampai 900, yang artinya kalau 900 semakin tinggi ya, sampai dengan 900 itu artinya risiko yang bersangkutan semakin rendah, ya, semakin baik, risikonya semakin rendah. Apabila semakin rendah nilainya, itu artinya risikonya juga semakin tinggi, gitu ya. Nah, itu definisi dari scoring yang dikeluarkan oleh ID Score. Oke, baik. Kita kembali dibanjiri pertanyaan ini dari 7J. Otomatis slip gaji udah nggak bisa di markup ya Pak kalau ada pengajuan kredit? Iya, ya jangan dong. Iya. Oke. Jangan Kemudian karena nanti nggak ketahuan seperti apa benar-benar profil kita untuk dalam melakukan pembayaran. Nanti kerugiannya ada di tempat ID Score sendiri loh. Kalau misalnya kita melakukan markup atas slip gaji gitu. Baik. Dari Indo Aldrin, Pak Abi, seberapa jauh psikometri dapat menggambarkan kelayakan kredit seorang? Mengingat hal ini nggak menggambarkan histori perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban, melainkan hanya prediksi atas perilaku seseorang. Oke, ini mungkin secara psikologis melihatnya seperti apa gitu loh. Karena mungkin asumsi aja, ya mungkin mendekati saja, oh orang ini tipe kalian seperti ini, karakternya seperti ini. Walaupun secara fakta mungkin nggak bisa secara total gitu loh Pak. Pandangannya Pak Abi bagaimana? Betul, jadi memang psikometri atau data-data psikologis bukan menggunakan data-data historical ya, itu sudah pasti. Jadi dengan psikometri seseorang itu dites, tentu dengan menggunakan satu alat tes dan juga alat tesnya itu menggambarkan karakter seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Oke, lebih ke karakter ya. Lebih karakter seseorang dalam memenuhi kewajiban. Nah, dari situ seseorang akan dites, dilihat dari hasil pilihan-pilihan jawabannya. Ya, dari hasil pilihan-pilihan jawabannya. Nah, seseorang itu kira-kira karakternya ini bisa dikategorikan, oh patuh ya dalam membayar kewajibannya. Atau sebaliknya, oh ini biasa-biasa saja. Atau kurang patuh dalam membayar kewajibannya. Nah, itu memang sebagai suatu proksi. Ya, tadi saya jelaskan. Jadi alternatif scoring ini suatu pendekatan untuk dapat kurang lebih kita memprediksi seseorang itu karakternya dalam membayar kewajibannya ke depan. Nanti diharapkan dengan keluar hasil scoring dari hasil tes psikologinya tersebut, ya, itu seseorang tersebut bisa setelah diberikan fasilitas kredit, tentu sudah bisa akan di scoring lagi dengan data kreditnya, dipastikan kembali bahwa memang yang bersangkutan setelah dimonitor menggunakan data kreditnya karena sudah mendapatkan fasilitas kredit, yang benar-benar tidak, apakah memang yang bersangkutan itu baik dalam membayar kewajibannya atau tidak. Itu, Mas Daryl.
Oke, baiklah. Walaupun data-data yang berhubungan dengan psikometris tadi sebetulnya hanya membentuk satu gambaran karakter seseorang tersebut ya. Betul, Baik. betul sekali. Pertanyaan berikutnya, Pak Abi. Apakah jika kita punya kredit lebih dari satu nih, Pak Abi, berpengaruh nggak kepada nilai pinjaman saat akan mengajukan pinjaman lagi? Iya, itu sangat berpengaruh. Jadi satu hal ya, bahwa penilaian kredit scoring satu itu juga melihat jumlah fasilitas yang dimiliki oleh eh, kita semua, miliki oleh individu tersebut atau debitur tersebut. Tentu semakin banyak fasilitas yang dimiliki, ya akan dinilai juga bahwa yang bersangkutan seseorang tersebut memiliki apa istilahnya ya agresif juga ya dalam fasilitasnya. Itu menjadi salah satu faktor dalam penilaian kredit scoring. Dan tentu saja juga lembaga keuangan juga akan melihat apakah memang yang bersangkutan ini juga memiliki fasilitas kredit lebih dari satu dan lebih dari dua, lebih dari tiga. Itu tentu akan menjadi pertimbangan dari lembaga keuangan dalam memberikan kreditnya. Oke, baik. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak Abi yang masuk di Instagram Live kami. Kalau misalnya pernah kredit dan mobilnya hilang nih, Pak Abi, setelah itu berhenti ngangsur, padahal sebelumnya patuh membayar. Itu bagaimana skornya, Pak? Apakah skornya jelek, Pak Abi? Selama yang bersangkutan patuh membayar terus-menerus sesuai dengan tepat waktu, tepat jumlah, gitu ya, tentu kredit scoringnya akan terjaga dengan baik. Karena kredit scoring tersebut menilai kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Jadi, walaupun mobil tadi nggak ada, tapi hutangnya masih ada, ya selama dia terus-menerus melakukan pembayaran atas kewajibannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, kredit scoringnya pasti akan terjaga dengan baik. Oke, baiklah. Ini waktu yang terbatas, kita sepakat harus berhenti sebelum kenyang. Oh, ada lagi. Baiklah, ini produser saya bilang ada lagi nih katanya. Ini cukup banyak pertanyaan dan juga respon positif ya. Dengan kondisi ekonomi hampir di semua aspek di area pandemi ini yang beresiko menurunkan kemampuan bayar debitur. Ini otomatis menurunkan scoring juga nggak Pak kira-kira? Nah, kita bicara masalah kemampuan bayar nih, berpengaruh nggak terhadap scoring yang turun misalnya? Dengan kondisi saat ini gitu ya? Ya, jadi benar sekali. Jadi memang dengan kondisi saat ini tadi saya sampaikan bahwa tentu akan berpengaruh terhadap masing-masing kapasitas ya, kemampuan dari individu. Dalam pembayaran. Nah, apabila individu tersebut misalnya karena tidak mengalami penurunan kapasitas, mengalami penurunan kemampuan, terus tidak mampu membayar, tentu akan berpengaruh kepada kredit scoringnya. Pasti karena jelas kan ada kredit yang nggak dibayar nih, ya kan? Nunggak. Pasti akan berpengaruh terhadap kredit scoringnya. Makanya tadi ada fasilitas yang diberikan oleh OJK, stimulus yang diberikan oleh OJK apabila kondisi seseorang mengalami penurunan kemampuan, tidak mampu membayar karena pandemi COVID-19 saat ini, silahkan mengajukan restrukturisasi ke lembaga keuangannya supaya yang bersangkutan bisa memperoleh kemudahan lah ya, kemudahan dalam melakukan pembayaran, keringanan dalam melakukan pembayaran. Jadi seperti itu, supaya kredit scoringnya bisa tetap terjaga dengan baik. Oke, baik. Pak Abi, waktu kita terbatas, tapi boleh nggak sekitar mungkin 3 menit lebih ke depan, saya mau melihat dari banyak sisi nih Pak Abi. Kalau kita bicara masalah kredit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang harus memilah-milah ya, mana yang perlu, mana yang... Ada lagi pertanyaannya? Wah, luar biasa. Satu lagi Pak katanya. Ini dari SWT Plus, kalau kredit skor kita nggak bagus, tapi alternatif skor kita bagus Pak, memungkinkan nggak kredit kita disetujui? Nah, ya, jadi ini juga merupakan salah satu alternatif scoring ya, merupakan salah satu faktor yang mendukung dari kredit scoring kita. Ya, misalnya tadi pertanyaannya bagus sekali tuh, misalnya kredit scoring kita ternyata nggak bagus, tapi kita bagus di alternatif scoring kita, misalnya dari sisi pembayaran pulsa karena memang sering pakai pulsa handphone ya, misalnya. Nah, ini bisa dijadikan kombinasi lah ya, dijadikan kombinasi untuk mendukung kredit scoring kita. Tentu
harus kita kembalikan lagi ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang akan memberikan kredit, ya. Dia melihat dua hal. Satu, kredit scoring kita kurang bagus. Tapi kita rajin misalnya top up pulsa, misalnya ya. Kita rajin pakai handphone, terus karena sering pakai medsos, terus beli-beli pulsa gitu ya. Terus ternyata alternatif scoring kita bagus. Nah, lembaga keuangan bisa mengkombinasikan kredit scoring kita dengan alternatif scoring kita, sehingga bisa diberikan keputusan yang terbaik. Ya. Nah, akan diberikan kredit atau masih belum cukup untuk diberikan kredit. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah alternatif scoring tidak saja berdiri sendiri, tadi pertanyaannya bagus sekali, itu juga bisa dijadikan pelengkap atas kredit scoring yang kita miliki. Oke. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Pak, kita masuk ke sesi konklusi. Tadi saya sempat mengatakan walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita harus bagi-bagi nih ya, pos-pos keuangannya juga harus diatur, kreditnya, pembayaran A, I, U, E, O, segala macamnya. Tapi boleh nggak Pak, dari apa yang Pak Abi sampaikan, dari banyak pertanyaan tentang keluhan, minta solusi jalan keluar, saya izin Pak menanyakan, bagaimana sebetulnya kita mampu mengatur cash flow kita, keuangan, entah pribadi atau perusahaan, agar walaupun ada alternative scoring, tetap itu kan menjadi sebuah option saja gitu loh. Tapi kewajiban utamanya ya harus berdasarkan apa yang sudah disepakati. Nah, bagaimana pandangan Pak Abis kalau kita konklusikan perbincangan santai kita pagi hari ini? Silakan Pak Abis. Ya, jadi yang paling kita pastikan adalah kita harus bisa membalance ya antara pemasukan kita ya dengan pengeluaran kita untuk membayar kredit kita, gitu ya. Jadi Sobat ID Score tentu harus sudah bisa menghitung bahwa memang kita memiliki kebutuhan ke depan, gitu ya. Memiliki kebutuhan untuk memperoleh fasilitas kredit untuk membeli rumah, membeli mobil, dan membeli yang sebagainya. Tetapi kita harus bisa baik-baik gitu ya, pintar-pintar memilah bahwa sampai seberapa jauh kemampuan kita untuk tetap selalu melunasi kewajiban kita. Tadi saya sampaikan ada pertanyaan juga dari Sobat ID Score, berapa persen sih? Sebaiknya adalah ya maksimal 30% dari pemasukan kita setiap bulan. Supaya kita masih memiliki buffer nih untuk operasional kita setiap hari ya, setiap bulan gitu ya. Dan itu juga membantu kita untuk apabila kita tetap selalu melunasi kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Jadi apabila kita harus pintar-pintar mengatur pengeluaran kita untuk membayar kewajiban-kewajiban kita. Itu Mas Daril. Baik, untuk membuat satu gambaran besar dan ini jadi kuncian untuk para Sobat ID Score yang mendengarkan pagi hari ini, boleh kita ambil satu big picture-nya ya Pak. Mungkin Pak Abi berkenan untuk menjabarkan alternatif score itu dibangun dari apa saja dan contohnya seperti apa saja. Kita kunci dengan statement itu. Silakan. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pertama, credit scoring itu adalah dibangun dari data-data kredit kita, data-data pinjaman kita, data-data pembayaran pinjaman kita. Oke. Namun di situasi yang lain, dengan semakin banyaknya data-data lain, kita bisa memiliki data-data alternatif yang digunakan sebagai alternatif scoring. Contoh data-data alternatif yang bisa kita gunakan adalah misalnya telepon selular, kemudian data-data transaksi e-commerce, online shopping, kemudian data-data utilitas seperti listrik, air, TV kabel, kemudian data-data medsos, media sosial. Yang terakhir, yang sangat menarik adalah data-data psikologi kita. Itu data-data tersebut bisa digunakan sebagai perhitungan dalam alternatif scoring. Oke, baiklah. Selesai sudah edukasi dan literasi kita pada pagi hari ini di program Bincang Santai. Semoga yang disampaikan sama Pak Abi itu betul-betul bisa membuat kita sadar tentang bagaimana kita perlu mengelola keuangan secara cash flow-nya yang sehat, membedakan mana yang penting dan juga tidak, dan mengutamakan yang lebih diutamakan lagi. Pak Abi, terima kasih banyak waktunya untuk pagi hari ini. Kami doakan sehat-sehat selalu, dan kita ketemu lagi 2 minggu depan ya Pak Abi ya.
Ya. dengan tema pembahasan yang berbeda. Nah, untuk Anda Sobat iDiscourse, jangan lewatkan, kita akan pikirin masukan-masukan Anda, siapa tahu minggu depan kita akan ada kuis buat Anda, khusus bagi Anda yang stay dari awal sampai dengan akhir di Instagram kami. Dan saya Daryl Adam, pamit diri, jangan lupa untuk selalu pantau semua sosial media dari iDiscourse, yang pertama di Instagram, iDiscourse.id, kemudian dari Facebook iDiscourse, ada dari channel atau kanal YouTube iDiscourse Indonesia, LinkedIn iDiscourse, dan juga Twitter di iDiscourse_Indonesia. Terima kasih buat Anda semuanya, komentar-komentar menarik dan positif serta pertanyaan Anda tidak bisa kami tampilkan dan kita bahas secara menyeluruh karena terbatasnya waktu. Sampai ketemu di Bincang Santai minggu depan. Saya Daryl Adam, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Terima Daryl dan kasih. Sobat iDiscourse. Sehat selalu ya. Amin. Kolom komentar yang akan kami siapkan. Ada juga beberapa pertanyaan yang akan kita gabungkan nanti di sesi-sesi 2 minggu yang lalu ya. Karena melihat banyak sekali alternatif yang belum kami sampaikan. Ini dia. Sudah tampak hadir Direktur Utama Pepindo Biro Kredit Pak Yohanes Arts Abimanyu. Oke, selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Mas Daryl. Apa kabar? Ini hari ke hari lebih fresh terus ya Pak Abi ya. Harus fresh terus kita. Oke, gimana? Sehat Pak Abi ya? Sehat, sehat. Semua sehat ya. Mas Daryl ya? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Pak Adi, sedikit saya mau kasih ada pesan sih mungkin yang disampaikan sama para sobat iDiscourse kalau kita melihat di Instagram atau di media sosial lainnya. Oh, cuma 30 menit sih, panjangin sedikit dong biar waktu untuk literasi jadi semakin maksimal. Tapi nggak apa-apa, kita harus berhenti sebelum kenyang ya Pak Abi ya. Ya, betul. Oke, Pak Abi, hari ini kita fokus bicara masalah alternatif skor. Nah, sebelum masuk ke situ, boleh Pak Abi, agar ada satu lagi efek awalan dan juga akhiran. 2 minggu lalu kita bahas masalah hal yang sama, karena dari rangkaian atau series yang senantiasa kita lakukan live di Instagram ini, itu ada keterkaitan. Mohon izin Pak Abi, boleh kita review sedikit apa yang jadi fokus kita di 2 minggu yang lalu? Silakan Pak Abi. Ya, oke. Selamat pagi Sobat iDiscourse. Apa kabar? Semoga Sobat iDiscourse dimanapun Sobat iDiscourse berada selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi Amin. kita berjumpa lagi pada acara Bincang Santai iDiscourse 30 menit dulu ya Sobat iDiscourse, jadi supaya nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan juga jangan lupa ikuti terus setiap 2 minggu perbincangan di Bincang Santai iDiscourse supaya kita bisa saling dapat berbagi ilmu. Jadi baik, saya ingin mengulas sedikit mengenai tema 2 minggu lalu. Ya, tema 2 minggu lalu itu terkait credit scoring, itu supaya Sobat iDiscourse yang hadir pada hari ini, yang mungkin terlewat di 2 minggu yang lalu bisa mengetahui apa pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Jadi apabila kita berbicara mengenai credit scoring, itu adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat kelayakan dari kredit seseorang, tingkat kelayakan kredit seseorang, credit worthiness seseorang, seperti itu. Dan bagaimana credit scoring itu dihasilkan? Credit scoring itu dihasilkan dari data-data kredit yang ada, yang dimiliki oleh masing-masing debitur. Nah, sekarang kita bicara sumber dari data kredit itu di mana? Karena ada juga pertanyaan dari Sobat iDiscourse yang join di acara Bincang Santai ini. Jadi, kalau kita berbicara data kredit, kita dulu sangat mengenal sekali yang namanya BI checking. Pasti sudah sangat mendarah daging. Ya. Betul. Bicara BI checking ya Pak Abi ya. Betul. BI checking gitu. Nah, perlu Sobat iDiscourse ketahui bahwa BI checking itu berhenti sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Oke. Jadi BI checking sudah tidak ada lagi sampai dengan 31 Desember 2017. Mulai tanggal 1 Januari 2018 kita mengenal yang namanya adalah OJK checking. Jadi sudah berganti dari BI checking menjadi OJK checking. Nah, OJK checking ini miriplah dengan BI checking karena OJK waktu itu kan sudah beralih ya pengawasannya dari BI ke OJK.
mirip. Mhm. Jadi OJK checking itu mengumpulkan data-data kredit, gitu ya. Mhm. Nah, kemudian saya masuk lagi ke diskusi sebelumnya, data kredit itu dari mana sumbernya? Jadi Mhm. sumber dari data kredit itu dari ID Score bisa kita mendapatkan data dari OJK yang namanya adalah SLIK, SLIK Mhm. ya. Slick ya. Itu kita mendapatkan sumber data dari SLIK OJK, itu yang pertama. Mhm. Kemudian ID Score juga mendapatkan sumber data lainnya, data-data kredit lainnya dari lembaga keuangan yang Mhm. bukan pelapor ke OJK, yang tidak Mhm. melaporkan data kreditnya ke OJK. Mhm. Contoh, banyak. Jadi yang bukan perbankan, ya, lembaga keuangan yang bukan perbankan dan bukan perusahaan pembiayaan. Mhm. Mereka saat ini belum menjadi pelapor ke sliknya OJK. Nah, Oke. ID Score mendapatkan data-data tersebut dan mengambil data-data tersebut untuk digabungkan dengan data-data slik, gitu ya, data-data dari OJK menjadi yang kita sebut adalah credit scoring. Kalau di Oke. nama di kami adalah ID Score. Mhm. Nah, semoga jelas nih, kita berbicara Ya. dulu mengenai tadi credit scoring ya, sumber datanya dari mana. Nah, Aha. credit scoring itu penting buat kita harus selalu maintain. Artinya, Mhm. untuk memastikan bahwa kita-kita semua nih, Sobat ID Score, yang memiliki Aha. data-data kredit, itu kredit scoringnya selalu dalam keadaan baik. Ya, Mhm. artinya harus lebih sering, rajin, misalnya memantau Mhm. kredit scoring kita pertama. Yang kedua, apabila kita memiliki fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan, itu Mhm. harus kita lunasi, kita Oke. bayar, Kewajiban ya, ya. kewajiban. Terus kemudian apabila kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan, Mhm. kita bisa mengajukan restrukturisasi ke OJK, ke lembaga keuangan untuk meminta kemudahan, misalnya dalam hal penundaan pembayaran, penundaan Mhm. bunga, ya seperti Mhm. itu. Jadi supaya kredit skor kita tetap dinyatakan lancar, Mhm. seperti itu. Mhm. Jadi buat sobat Ediscore yang mengalami kesulitan dalam pandemi COVID ini bisa mengajukan restrukturisasi kredit ke lembaga keuangan. Ya, Oke. ini sesuai dengan peraturan dari OJK supaya Ya. Mhm. kalau tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan pembayaran dalam kondisi saat ini, tidak Mhm. dikategorikan dalam kondisi tidak lancar. Ya, itu Mhm. mesti Mhm. penting buat sobat Ediscore. Apabila sudah Mhm. mengikuti restrukturisasi kredit, tetap akan dikategorikan sebagai lancar. Mhm. Oke, Mhm. nah itu Oke, baik. review sekilas 2 minggu lalu tuh Mas Daryl. Lalu gitu ya. Karena kan tadi saya Ya, mengatakan begini Pak Bi, Sobat Ediscore yang bergabung dalam Instagram Live ini setiap 2 minggu sekali pasti akan mendapatkan banyak sekali series ya atau runtutan pembahasan yang senantiasa kita buat, kita setting agar edukasinya lebih masif lagi. Nah, saya dapat informasi Pevindo Biro Kredit baru memiliki layanan ID Alternative Score yang dibangun dari data non-kredit yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang pertimbangannya apa Pak Bi? Apakah memang untuk sebagai bentuk satu alternatif solusi buat para Sobat Ediscore atau bagaimana pembentukannya? Sebelum kita nanti bahas lebih jauh ya tentang alternatif score seperti apa. ya. Jadi kalau kita berbicara alternatif ya, data-data alternatif tadi kita sudah berbicara satu data kredit. Ya. Masyarakat di Indonesia kita perlu ketahui bahwa Mhm. kurang lebih 50% penduduk dewasa di Indonesia Mhm. itu masih belum memiliki akses ke pembiayaan. Oke. Jadi artinya kita perlu juga membantu bagaimana masyarakat-masyarakat Indonesia yang terpencil dan sebagainya itu eh, supaya memperoleh akses pembiayaan. Ya. Mhm. Nah, Mhm. makanya diperlukan suatu data-data alternatif yang bisa Mhm. digunakan sebagai sumber penilaian kredit seseorang. Mhm. Ya, karena kita harus juga menolong ya Mhm. masyarakat Indonesia untuk dapat maju ke depan, memiliki Mhm. akses ke pembiayaan,
supaya mereka juga bisa berusaha, ya, bisa untuk memenuhi kebutuhannya seperti apa. Nah, saat ini ID Score memiliki satu layanan yang kita sebut ID Alternative Score. Nah, ID Alternative Score ini salah satunya adalah membantu masyarakat Indonesia yang tadinya belum memiliki akses pembiayaan, yang belum memiliki data perkreditan, itu untuk bisa diskor, ya, bisa di-scoring. Nah, karena kalau nggak punya data kredit kan pasti skornya nggak ada. Ya, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa di-scoring? Pakailah kita menggunakan data-data alternatif. Data-data lainnya yang bisa digunakan sebagai scoring untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki tadi data-data perkreditan. Nah, Pevindo Biro Kredit, ID Score telah memiliki satu layanan kita sebut ID Alternative Scoring yang bersumber dari beberapa sumber data. Contohnya BPJS Tenaga Kerja, terus ada dari Ditjen Pajak, terus juga dari data-data Taspen gitu ya, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Nah, apabila misalnya sebagai contoh ada satu pegawai lah di Indonesia gitu ya, belum pernah pinjam nih, gitu. Belum pernah mikir pinjaman. Nah, dan otomatis data kreditnya kan tidak ada nih, karena belum ada pinjaman. Bisa dicek dengan alternatif scoring yang bersumber dari data, misalnya data tadi, data yang sudah dikeluarkan oleh ID Score, data BPJSTK, data pajaknya, ya kan pasti mungkin punya NPWP dong kalau bekerja kan, terus atau punya data lainnya. Nah, seperti itu, Mas Daryl. Jadi ini bisa dikatakan kenapa alternatif score ini berdampak pada bisnisnya Sobat ID Score ya, Pak Abi ya? Betul. Oke, baik-baik. Saya mau nyapa dulu Pak Abi. Ini berapa Sobat ID Score yang sudah bergabung. Terima kasih buat Anda yang sudah memberikan banyak sekali emoticon, semangat buat kami. Bahkan usulan-usulan juga sudah ada di sini. Katanya nanti kalau bisa ke depan pakein kuis dong, jadi biar enak katanya. Siap, nanti coba pikirin ya. Buat Sobat ID Score semuanya, apa sih yang nggak diberikan dari Pevindo Biro Kredit? Nah, ada juga pertanyaan, nanti kita akan coba rekap di paruh yang kedua, starting dari menit ke-15 sampai dengan terakhir nanti. Oke, Pak Abi, saya izin menanyakan banyak hal nih Pak Abi sebetulnya. Kalau kita melihat tentang keterkaitan antara tema kita yang senantiasa berkolerasi pertama, kedua, sampai dengan ketiga ini. Mungkin yang perlu dipahami lagi untuk Sobat ID Score, kira-kira kalau kita bicara masalah data yang relevan untuk bisa mensupporti alternative scoring ini seperti apa datanya? Dalam bentuk apa saja dan bagaimana bisa pemenuhannya Pak Abi? Ya, wah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi kita sebenarnya bersyukur ya karena kita saat ini sudah menikmati yang kita sebut namanya industri 4.0. Ya. Artinya sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini ya. Buktinya kita hampir semua masyarakat Indonesia pasti sudah punya gadget ya. Punya handphone gitu ya, yang pertama. Terus masyarakat Indonesia sekarang nih kita juga sudah sangat familiar dengan medsos gitu ya. Kemudian kita sudah sangat familiar dengan transaksi online, e-commerce. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita saat ini hidup di industri 4.0 yang sudah sangat mengandalkan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian tadi pertanyaannya dari mana saja sih data-data alternatif gitu ya. Tadi merujuk pada bahwa saat ini kita sudah banyak menggunakan teknologi. Ada beberapa data alternatif yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, contohnya adalah data telekomunikasi. Data telekomunikasi seluler. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pemilik telepon seluler itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan boleh dibilang lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Karena bisa dibilang satu orang itu bisa punya paling tidak 2 nomor handphone. Ya kan? Betul. Nah, coba kalau kita kalikan aja dengan jumlah penduduk Indonesia yang dewasa, misalnya berapa? 150 juta aja.
Ya. Kalau satu orang punya dua, itu sudah 300 orang punya 300 provider. Ya kan? Sudah punya 300 nomor. Nah, itu bayangkan, itu adalah jumlah yang banyak sekali untuk dari sisi telco seluler. Kedua, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah sering sekali bertransaksi dengan melalui online shopping, apalagi di saat-saat pandemi COVID ini, ya. Ya, ya. Nah, data-data transaksi online shopping itu bisa kita gunakan juga sebagai salah satu alternatif scoring. Terus yang ketiga, data apa lagi? Data utilitas. Misalnya kita punya berlangganan TV kabel, terus kita berlangganan listrik air, udah pasti gitu ya. Itu adalah salah satu juga data-data alternatif. Tadi saya sudah sampaikan telco, e-commerce, terus utilitas. Ada lagi yang menarik saat ini, data alternatif itu adalah data yang bersumber dari psikometri. Psikometri ini adalah kita dites secara psikotes. Oke, oke. Jadi kita dites secara psikotes, bagaimana karakter kita, ya karakter kita terhadap informasi yang ada. Nah, dari situ, pada saat hasil tesnya itu bisa menggambarkan kredibilitas kita atau kelayakan kita dalam membayar kewajiban. Itu menarik sekali, Mas. Itu berarti banyak yang gagal lolos psikotesnya ini dong ya, karena stres ya Pak Abi. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi sekarang jadi faktor psikologis ya, faktor psikologis seseorang itu bisa dicek sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui apakah seseorang tersebut itu memiliki karakter mampu membayar kewajibannya atau tidak. Jadi luar biasa. Dan data-data psikologi, data-data tes psikologi itu bisa digunakan sebagai faktor tersebut. Oke, berarti kalau bisa sebelum memulai aktivitas pagi hari itu exhale, inhale, meditasi dulu biar tenang, relax gitu ya. Ketika melakukan upgrade psikologisnya ya flat gitu loh, datar. Kayak bercanda. Oke, terus apa lagi Pak? Selain utilitas tadi, kemudian juga data psikologis. Yang berikutnya apa yang jadi perhatian datanya? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya. Pertama adalah dari data telco seluler, kemudian data dari e-commerce ya, kemudian data dari utilitas ya seperti TV kabel, tadi listrik, air gitu ya. Kemudian terakhir adalah data-data psikologi kita. Nah, terus terakhir ada satu lagi yang menarik. 5. Apa? Data-data medsos. Oke. Jadi data-data medsos itu bisa digunakan juga sebagai salah satu faktor untuk melakukan penilaian atas karakter seseorang. Kita bisa ketahui nih, dia kalau di medsos seperti apa, dia berperilaku ya. Nah, itu bisa juga difaktorkan sebagai salah satu data alternatif yang digunakan untuk menilai seseorang. Wow, luar biasa. Untung saya nggak punya medsos banyak-banyak ya Pak Abi ya. Cuma di LinkedIn aja ya. Jadi nggak tracking. Oke, Pak Abi begini. Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba akan cicil satu persatu ya Pak Abi ya. Sebelum kita bahas nanti di puncaknya kapan sih sebetulnya alternatif scoring ini dibutuhkan. Saya izin Pak Abi. Ini dari Widat_Atina. Selamat pagi Pak Abi. Saya mau tanya, untuk peminjaman kredit, apakah batasan umurnya dari berapa sampai berapa Pak? Untuk pinjam kredit itu ada batasan umur nggak? Kalau ada, dari berapa sampai berapa? Oke, satu lagi ya Pak Abi ya. Dari Seven Juai, bagaimana jika calon debitur tidak ada data di alternatif skor Pak Abi? Karena tidak punya NPWP, tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak buka taspen. Oke, sementara dua dulu Pak Abi. Silakan. Ya, menarik. Oke, pertanyaan pertama. Nah, yang pasti adalah orang dewasa ya yang bisa mengajukan kreditan sudah punya KTP gitu kan ya, itu udah berarti umurnya udah jelas ya. Itu sudah dikategorikan sebagai dewasa. Nah, sampai berapa ya tentu tidak ada batasan. Selama orang tersebut dianggap layak untuk memperoleh kredit, pasti itu bisa
yang mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan gitu. Jadi minimal tentu saja adalah orang yang sudah layak atau sudah masuk dalam kategori dewasa gitu. Itu sudah layak untuk mendapatkan kredit. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, nah bagaimana kalau orang tidak punya BPJS, tidak punya Taspen, tidak punya apa tadi pajak, ya kan? Nah, tadi saya sampaikan bahwa data-data alternatif kan bukan itu saja. Ya. Nanti orang tersebut pasti minimal punya handphone, ya kan? Berlangganan handphone, telepon selular, nomor pulsa, satu. Itu bisa digunakan sebagai salah satu parameter untuk membuat suatu scoring. Kedua, misalnya orang tersebut, oke, dia nggak punya hal-hal yang tadi sampaikan. Dia pernah nggak sih bertransaksi online? Ya, transaksi lewat e-commerce. Saya nggak usah sebut namanya. Nah, itu bisa juga atas dia bertransaksi tersebut bisa digunakan sebagai salah satu parameter variabel untuk menentukan alternatif scoring. Terus apalagi ya tadi saya sebutkan data-data utilitas, misalnya listrik, air atau TV kabel gitu ya. Nah itu bisa dipakai juga. Jadi ada banyak faktor atau variabel yang bisa digunakan untuk menilai scoring seseorang, ya, kelayakan kredit seseorang apabila seorang tersebut tidak memiliki data-data tadi, misalnya tidak memiliki data kredit, tidak punya data BPJS, tidak punya data Taspen, tidak punya, dan data pajak tidak punya. Itu bisa dipakai untuk menilai kelayakan seseorang. Itu Mas Daryl. Oke. Pak Abi, saya sedikit kasih pertanyaan komparasi dan juga counter ya. Kalau dari yang disampaikan pertanyaan kedua tadi, kan harus paling tidak harus ada NPWP, BPJS, kemudian juga data-data yang lainnya. Nah, tadi Pak Abi menyampaikan ada alternatif scoring. Mungkin pertanyaan klasiknya dan juga mendasar, bagaimana kira-kira bentuk trust yang didapatkan ketika based on data NPWP nggak ada, BPJS Ketenagakerjaan nggak ada, data-data yang betul-betul supporting nggak ada. Ini untuk meningkatkan trust dari dua belah pihaknya bagaimana Pak Abi? Apakah mungkin hanya berdasarkan yang Pak Abi sampaikan tadi, pernah belanja online, pernah punya smartphone, segala macam, itu cukup nggak untuk meningkatkan trust? Karena ini berhubungan dengan cash flow dari keuangan nih soalnya. Ya, betul. Nah ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara data yang digunakan untuk dalam melakukan penilaian seseorang, yang paling tinggi validitasnya itu adalah tentu saja data kredit. Ya, karena sudah jelas, sudah fakta-faktanya dia jelas ya. Dia sudah pernah bikin kredit, sudah punya kredit, sudah tahu cara pembayarannya seperti apa. Itu sudah jelas sekali, fakta-faktanya sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke misalnya seseorang punya data telepon gitu ya, atau data yang lain. Nah, paling tidak data-data tersebut ya itu bisa dijadikan salah satu proksi atau mendekati karakter seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Jadi tentu saja tingkatnya pasti akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu bisa dijadikan satu alat untuk proksi, mendekati. Nah, begitu seseorang misalnya sudah mendapatkan scoring gitu ya, dari menggunakan data alternatif gitu ya, dan sudah diberikan pembiayaan, sudah mendapatkan fasilitas kredit, orang tersebut sudah pasti memiliki data kredit kan? Ya. Nah, yang bersangkutan bisa di-scoring dengan menggunakan data kreditnya, jadi menggunakan kredit scoring. Gitu. Oh, gitu. Jadi ya nggak. Data alternatif ini sebagai data awal bagi masyarakat yang belum memiliki data kredit. Setelah mereka dapat fasilitas kredit, mereka langsung bisa di-scoring dengan menggunakan data kreditnya. Oke, berarti prosesnya dari awal tuh ya mulai dulu aja, nanti kalau udah kira-kira kapabilitasnya tinggi ya baru bisa di-scoring ke data berikutnya gitu ya. Pak Abi, ini banyak pertanyaan loh. Kita punya cukup waktu yang tidak maksimal, tapi saya kembali izin seperti 2 minggu lalu.
minta tambah waktu extend ya Pak Abi ya, agar semua rasa penasaran dari pertanyaan yang sudah masuk karena kita sudah mengundang ini bisa terjawabkan. Boleh izin ke pertanyaan berikutnya Pak Abi ya? Ini sebentar dari Widat underscore Atina. Mau tanya lagi nih Pak, apakah untuk saat ini debitur diwajibkan punya NPWP Pak untuk meminjam kredit? Wajib nggak kira-kira? Beberapa lembaga keuangan mewajibkan bahwa setiap debitur memiliki NPWP. Dan menurut saya itu juga sangat baik apabila debitur memiliki NPWP. Karena tentu saja kita akan mengetahui ya dengan data-data NPWP tersebut kewajiban perpajakannya seperti apa. Gitu ya. Dan itu juga mendorong pemerintah untuk ya kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat pajak. Gitu ya. Jadi saat ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pemasukan dari pajak, alangkah baiknya apabila kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga memiliki NPWP. Seperti itu. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, ini dari SWT Plus. Kalau kita mau ngecek alternatif skor kita sendiri, bisa nggak Pak Abi? Ya bisa. Jawabannya bisa sekali. Bisa ya? Iya. Oke. Tentang Karena kita perlu tahu kan, kita perlu tahu juga misalnya alternatif skor kita dari tadi yang saya sebutkan ya, sumber data yang saya sebutkan itu seperti apa sih nilainya gitu ya, hasilnya seperti apa. Tentu bisa kita lakukan. Baik. Pertanyaan lagi ya Pak Abi ya. Dari 7 Juai, jika data utilitas itu bukan milik sendiri atau milik orang tua, bagaimana Pak data e-commerce mewakili penilaian jika calon debitur tidak konsumtif? Wah, ini jarang jajan, jarang belanja nih, hemat pokoknya saving terus pikirannya. Gimana kira-kira Pak? Ya bagus. Ya memang data-data tersebut harus data-data yang bersangkutan ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya tadi data listrik atau air milik orang tua gitu ya, ya tentu saja yang diskor adalah orang tuanya gitu. Iya, oh gitu, oke. Iya, memang ini harus ada data-data yang kita miliki sendiri ya sebagai individu. Oke, baik terjawab ya. Putri Nur 93, pertanyaannya, berapa persen Pak Abi batas kredit yang harus dikatakan cukup untuk punya kredit dari total pemasukan bulanan Pak? Wah, oke. Kan seperti biasa ya kalau kita ketahui dalam pengetahuan umum ya bahwa baiknya dalam maksimum itu kalau kita memiliki pemasukan bulanan ya maksimum kurang lebih 30% dari pemasukan tersebut bisa kita gunakan konsumsi untuk kredit gitu ya, untuk membayar cicilan-cicilan kita gitu ya. Jadi kita juga mesti mengatur cash flow kita seperti apa gitu ya, memastikan dengan bahwa cash flow kita yang pemasukan kita bulanan yang kita miliki itu juga bisa untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari di luar dari membayar cicilan atau membayar kredit. Jadi memang bagaimana pada umumnya itu adalah maksimal sebaiknya 30% itu yang digunakan untuk dalam membayar cicilan dan sebagainya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Putri 93. Sampai di tingkat nomor berapa dalam BI status kita dianggap aman untuk pengajuan kredit? Nah, pada umumnya kan biasanya kalau kita dalam kategori kolektibilitas 1 itu harusnya aman, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikut sampai dalam batas berapa? Tentu kita harus kembalikan lagi nih ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut memiliki preferensi nggak, misalnya terhadap debitur yang memiliki tingkat kolektibilitasnya di atas 1, lebih dari 1, misalnya 2 sampai 2, 3, 4 dan 5. Nah, tentu kita harus lihat ke masing-masing lembaga keuangannya, mereka bersedia nggak menerima risiko, misalnya seseorang dengan batas toleransi tadi kolektibilitasnya di atas 1, mau nggak mereka mengambil memberikan pinjaman atas yang bersangkutan. Jadi mesti dikembalikan lagi ke lembaga keuangannya. Tapi yang paling pasti adalah kita harus menjaga tadi pembayaran kewajiban kita tepat waktu, tepat jumlah, ya, supaya penilaian kredit scoring kita, ya, kolektibilitas kita, kredit scoring kita itu selalu dalam nilai yang baik.
Oke, baik-baik. Itu Mas. Beberapa komentar yang positif yang masuk mengatakan ini acaranya bagus, memberikan kita wawasan tentang kredit. Karena siapa sih yang nggak pernah kredit? Betul-betul. Kalau nggak kredit nggak seru kayaknya ya, Pak Abi ya. Terus semoga bisa bergabung sampai dengan selesai. Oke, terima kasih banyak. Saya coba lagi cek beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah ada. Oh ya, semoga Pevindo maju terus. Amin. Ini Amin, terima dari kasih. yang mana? Ini oke. Dari SWT Pras, nilai skor alternatif skor itu dari berapa sampai berapa, Pak? Nah, ini bergantung dari masing-masing lembaga ya yang mengeluarkan. Kalau ID Ya, ya. Score, kami Mhm. mengeluarkan nilai alternatif scoring itu di kisaran 250 sampai 900. Oke. Sama seperti kredit scoring ID Score yang dikeluarkan oleh eh, kami. Gitu ya. Nilainya 250 sampai 900 yang artinya kalau 900 semakin tinggi ya Mhm. sampai dengan 900 itu artinya risiko yang bersangkutan semakin rendah ya, Mhm. semakin baik, risikonya semakin rendah. Apabila semakin rendah nilainya, itu Mhm. artinya risikonya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, itu eh, definisi dari scoring yang dikeluarkan oleh ID Score. Oke, baik. Kita kembali dibanjiri pertanyaan ini dari 7J. Otomatis slip gaji udah nggak bisa di markup ya, Pak, kalau ada pengajuan kredit. Iya, ya jangan dong, Ya, iya, iya. Benar. Oke, jangan di kemudian markup karena nanti nggak ketahuan seperti apa benar-benar profil kita untuk dalam melakukan pembayaran. mungkin bisa Nanti dibawa ke gedung kerugiannya putih ya, ada Pak ya. di tempat ID Score sendiri loh. Kalau misalnya kita melakukan apa markup atas slip gaji gitu. Mhm. Baik, baik. Dari Indo Aldrin, Pak Abi, seberapa jauh psikometri dapat menggambarkan kelayakan kredit seorang, mengingat hal ini nggak menggambarkan histori perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban, melainkan hanya prediksi atas perilaku seseorang. Oke, ini mungkin secara psikologis melihatnya seperti apa gitu loh. Karena mungkin asumsi aja, ya mungkin mendekati saja, oh orang ini tipe kalian seperti ini, karakternya seperti ini. Walaupun secara fakta mungkin nggak bisa secara total gitu loh, Pak. Pandangannya Pak Abi bagaimana? Betul. Jadi memang psikometri atau data-data psikologis bukan menggunakan data-data historical ya. Itu sudah Mhm. pasti. Jadi Oke. dengan psikometri seseorang itu dites tentu dengan Mhm. menggunakan eh, satu alat tes ya, satu alat tes dan juga Mhm. alat tesnya itu menggambarkan karakter seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Oke, Ya, lebih ke karakter ya. lebih karakter seseorang dalam memenuhi kewajiban. Nah, dari situ seseorang akan dites, dilihat dari hasil pilihan-pilihan jawabannya, Mhm. ya, dari hasil pilihan-pilihan jawabannya. Nah, seseorang itu kira-kira karakternya ini eh, bisa dikategorikan, oh patuh ya dalam membayar kewajibannya, atau Mhm. sebaliknya, oh ini biasa-biasa saja, atau kurang Mhm. patuh dalam membayar kewajibannya. Nah, itu memang sebagai suatu proksi. Ya, tadi saya jelaskan. Jadi alternatif scoring ini suatu pendekatan untuk dapat kurang lebih kita memprediksi seseorang Mhm. Mhm. itu karakternya dalam membayar kewajibannya ke depan. Nanti Mhm. diharapkan dengan keluar hasil scoring dari hasil tes psikologinya tersebut, ya, Oke. itu seseorang tersebut bisa setelah diberikan fasilitas kredit, tentu sudah bisa Mhm. akan di scoring lagi dengan data kreditnya, dipastikan Oh, kembali oke, oke, bahwa oke. memang yang bersangkutan setelah dimonitor Mhm. Mhm. menggunakan data kreditnya karena sudah mendapatkan fasilitas kredit Heeh. yang benar-benar tidak apakah memang yang bersangkutan itu baik dalam membayar kewajibannya atau tidak. Itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Walaupun data-data yang berhubungan dengan psikometris tadi sebetulnya hanya membentuk satu gambaran karakter seseorang tersebut ya. Betul, Baik. betul sekali. Pertanyaan berikutnya, Pak Abi. Apakah jika kita punya kredit lebih dari satu nih, Pak Abi, berpengaruh nggak kepada nilai pinjaman saat akan mengajukan pinjaman lagi? Iya, itu sangat berpengaruh. Jadi satu hal ya, bahwa penilaian kredit scoring satu Hmm. itu juga melihat jumlah fasilitas yang dimiliki oleh eh, kita semua, miliki oleh individu tersebut atau debitur tersebut. Tentu Mhm. semakin banyak fasilitas yang dimiliki, ya akan dinilai juga bahwa yang bersangkutan seseorang tersebut Mhm. memiliki eh,
apa istilahnya ya agresif juga ya dalam fasilitasnya. Itu menjadi salah satu faktor dalam penilaian kredit scoring. Dan tentu saja juga lembaga keuangan juga akan melihat apakah memang yang bersangkutan ini juga memiliki kredit lebih dari 1 dan lebih dari 2, lebih dari 3. Itu tentu akan menjadi pertimbangan dari lembaga keuangan dalam memberikan kreditnya. Oke, baik. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Abi yang masuk di Instagram Live kami. Kalau misalnya pernah kredit dan mobilnya hilang nih Pak Abi, setelah itu berhenti ngangsur, padahal sebelumnya patuh membayar. Itu bagaimana skornya Pak? Apakah skornya jelek Pak Abi? Selama yang bersangkutan patuh membayar terus-menerus sesuai dengan tepat waktu, tepat jumlah, gitu ya, tentu kredit scoringnya akan terjaga dengan baik. Karena kredit scoring tersebut menilai kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Oke. Jadi, walaupun mobil tadi nggak ada, tapi hutangnya masih ada, ya selama dia terus-menerus melakukan pembayaran atas kewajibannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, kredit scoringnya pasti akan terjaga dengan baik. Oke, baiklah. Ini waktu yang terbatas, kita sepakat harus berhenti sebelum kenyang. Oh, ada lagi. Baiklah, ini perlu saya bilang ada lagi nih katanya. Ini cukup banyak pertanyaan dan juga respon positif ya. Dengan kondisi ekonomi hampir di semua aspek di area pandemi ini yang beresiko menurunkan kemampuan bayar debitur. Ini otomatis menurunkan scoring juga nggak Pak kira-kira? Nah, kita bicara masalah kemampuan bayar nih, berpengaruh nggak terhadap scoring yang turun misalnya? Dengan kondisi saat ini gitu ya? Ya, jadi benar sekali. Jadi memang dengan kondisi saat ini tadi saya sampaikan bahwa tentu akan berpengaruh terhadap masing-masing kapasitas ya, kemampuan dari individu. Oke. Dalam melakukan pembayaran. Nah, apabila individu tersebut misalnya karena tidak mengalami penurunan kapasitas, mengalami penurunan kemampuan, terus tidak mampu membayar, tentu akan berpengaruh kepada kredit scoringnya. Pasti, karena jelas kan, ada kredit yang nggak dibayar nih. Ya kan? Nunggak. Pasti akan berpengaruh terhadap kredit scoringnya. Makanya, tadi ada fasilitas yang diberikan oleh OJK, stimulus yang diberikan oleh OJK, apabila kondisi seseorang mengalami penurunan kemampuan, tidak mampu membayar karena pandemi COVID-19 saat ini, silakan mengajukan restrukturisasi ke lembaga keuangannya, supaya yang bersangkutan bisa memperoleh kemudahan lah ya, kemudahan dalam melakukan pembayaran, keringanan dalam melakukan pembayaran. Jadi seperti itu, supaya kredit scoringnya bisa tetap terjaga dengan baik. Oke, baik. Pak Abi, waktu kita terbatas, tapi boleh nggak sekitar mungkin 3 menit lebih ke depan, saya mau melihat dari banyak sisi nih Pak Abi. Kalau kita bicara masalah kredit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang harus memilah-milah ya, mana yang perlu, mana yang... Ada lagi pertanyaannya? Wah, luar biasa. Satu lagi Pak katanya. Ini dari SWT Plus, kalau kredit skor kita nggak bagus, tapi alternatif skor kita bagus Pak, memungkinkan nggak kredit kita disetujui? Nah, ya, jadi ini juga merupakan salah satu alternatif scoring ya, merupakan salah satu faktor yang mendukung dari kredit scoring kita. Ya, misalnya tadi pertanyaannya bagus sekali tuh, misalnya kredit scoring kita ternyata kok bagus, tapi kita bagus di alternatif scoring kita, misalnya dari sisi pembayaran pulsa, karena memang sering pakai pulsa handphone ya, misalnya. Nah, ini bisa dijadikan kombinasi lah ya, dijadikan kombinasi untuk mendukung kredit scoring kita. Tentu harus kita kembalikan lagi ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang akan memberikan kredit, ya. Dia melihat dua hal. Satu, kredit scoring kita kurang bagus. Tapi kita rajin, misalnya top up pulsa, misalnya ya. Kita rajin pakai handphone, terus karena sering pakai medsos, terus beli-beli pulsa gitu ya. Terus ternyata alternatif scoring kita bagus. Nah, lembaga keuangan bisa mengkombinasikan kredit scoring kita dengan alternatif scoring kita, sehingga bisa diberikan keputusan yang terbaik. Nah, akan diberikan kredit
atau masih belum cukup untuk diberikan kredit. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah alternatif scoring tidak saja berdiri sendiri, tadi pertanyaannya bagus sekali, itu juga bisa dijadikan pelengkap atas kredit scoring yang kita miliki. Oke. Baik, baik. Ada lagi? Cukup ya. Pak, kita masuk ke sesi konklusi. Tadi saya sempat mengatakan walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita harus bagi-bagi nih ya, pos-pos keuangannya juga harus diatur, kreditnya, pembayaran AIUEO segala macamnya. Tapi boleh nggak Pak, dari apa yang Pak Abi sampaikan, dari banyak pertanyaan tentang keluhan, minta solusi jalan keluar, saya izin Pak menanyakan, bagaimana sebetulnya kita mampu mengatur cash flow kita, keuangan, entah pribadi atau perusahaan, agar walaupun ada alternative scoring, tetap itu kan jadi sebuah option saja gitu loh. Tapi kewajiban utamanya ya harus berdasarkan apa yang sudah disepakati. Nah, bagaimana pandangan Pak Abis kalau kita konklusikan perbincangan santai kita pagi hari ini? Silakan Pak Abis. Ya, jadi yang paling kita pastikan adalah kita harus bisa membalance ya antara pemasukan kita ya dengan pengeluaran kita untuk membayar kredit kita, gitu ya. Jadi Sobat iDiscord tentu harus sudah bisa menghitung bahwa memang kita memiliki kebutuhan ke depan, gitu ya. Memiliki kebutuhan untuk memperoleh fasilitas kredit untuk membeli rumah, membeli mobil, dan membeli yang sebagainya. Tetapi kita harus bisa baik-baik gitu ya, pintar-pintar memilah bahwa sampai seberapa jauh kemampuan kita untuk tetap selalu melunasi kewajiban kita. Tadi saya sampaikan ada pertanyaan juga dari Sobat iDiscord, berapa persen sih? Sebaiknya adalah ya maksimal 30% dari pemasukan kita setiap bulan. Supaya kita masih memiliki buffer nih untuk operasional kita setiap hari ya, setiap bulan gitu ya. Dan itu juga membantu kita untuk apabila kita tetap selalu melunasi kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Jadi apabila kita harus pintar-pintar mengatur pengeluaran kita untuk membayar kewajiban-kewajiban kita. Itu Mas Daril. Baik, untuk membuat satu gambaran besar dan ini jadi kuncian untuk para Sobat iDiscord yang mendengarkan pagi hari ini, boleh kita ambil satu big picture-nya ya Pak. Mungkin Pak Abi berkenan untuk menjabarkan alternatif score itu dibangun dari apa saja dan contohnya seperti apa saja. Kita kunci dengan statement itu sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pertama, credit scoring itu adalah dibangun dari data-data kredit kita, data-data pinjaman kita, data-data pembayaran pinjaman kita. Oke. Namun di situasi yang lain, dengan semakin banyaknya data-data lain, kita bisa memiliki data-data alternatif yang digunakan sebagai alternatif scoring. Contoh data-data alternatif yang bisa kita gunakan adalah misalnya telepon selular, kemudian data-data transaksi e-commerce, online shopping, kemudian data-data utilitas seperti listrik, air, TV kabel, kemudian data-data medsos, media sosial. Yang terakhir, yang sangat menarik adalah data-data psikologi kita. Itu data-data tersebut bisa digunakan sebagai perhitungan dalam alternatif scoring. Oke, baiklah. Selesai sudah edukasi dan literasi kita pada pagi hari ini di program Bincang Santai. Semoga yang disampaikan sama Pak Abi itu betul-betul bisa membuat kita sadar tentang bagaimana kita perlu mengelola keuangan secara cash flow-nya yang sehat, membedakan mana yang penting dan juga tidak, dan mengutamakan yang lebih utamakan lagi. Pak Abi, terima kasih banyak waktunya untuk pagi hari ini. Kami doakan sehat-sehat selalu, dan kita ketemu lagi 2 minggu depan ya Pak Abi ya. Ya, dengan tema pembahasan yang berbeda. Nah, untuk Anda Sobat iDiscord, jangan lewatkan, kita akan pikirin masukan-masukan Anda, siapa tahu minggu depan kita akan ada kuis buat Anda, khusus bagi Anda yang stay dari awal sampai dengan akhir, di Instagram kami. Dan saya Daril Adam, pamit diri. Jangan lupa untuk selalu pantau semua sosial media dari iDiscord. Yang pertama di Instagram, iDiscord.id, kemudian dari Facebook iDiscord, ada dari channel atau kanal YouTube iDiscord Indonesia, LinkedIn iDiscord, dan juga Twitter di iDiscord_Indonesia. Terima kasih buat Anda semuanya. Komentar-komentar menarik dan positif serta pertanyaannya tidak bisa kami tampilkan dan kita bahas secara menyeluruh karena terbatasnya waktu. Sampai ketemu di Bincang Santai minggu depan. Saya Daril Adam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Daril dan Sobat iDiscord. Sehat selalu ya. Amin.